Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada saat malam hari ini, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Puji Tuhan, bertepatan pada hari ini kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Puji Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Dia sudah mati, bahkan dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia raja di atas segala raja. Mari beri pujian, beri hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Beri pujian, penghormatan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Beri puji, beri hormat. Berkuasa
ada Allah lain selain Engkau. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati dan bahkan Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau naik ke sorga, membuktikan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau muliakan Engkau, kami mau tinggikan Engkau dengan kondisi dan keadaan kami masing-masing. Setiap jemaat-Mu dapat beribadah walaupun kami dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat, Engkau siap menjamah, bahkan siap untuk memberkati umat-umat-Mu dan memberkati kami semua. Ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati sebab Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan siap untuk melawat dan memberkati kami. Kami mulai ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Sama-sama kita katakan haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia yang layak dipuji dan disembah. Dia yang berkuasa. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang perkasa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
kita yang hebat. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Yesus yang kita sembah sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, Yesus sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia memberikan Roh Kudusnya bagi kita semua. Roh Kudus itu yang siap untuk menolong kita. Roh Kudus itu yang siap menghibur, menguatkan, bahkan memberi kemenangan kepada kita. Mari buka hati kita buat Roh Kudus. Haleluya. Dia siap bekerja dan berkarya dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Lagi bersama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, amin, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, sungguh
menganugerahkan keselamatan bagi kami. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kami, itu adalah hadiah yang terindah dalam hidup kami. Engkau naik ke sorga, tetapi Engkau mengutus dan mengirim Roh Kudus itu bagi kami orang-orang percaya. Sehingga kami tidak sendiri menghadapi tantangan hidup. Kami tidak sendiri di dalam berjalan di dalam dunia ini. Ada Engkau Allah Roh Kudus yang siap untuk menolong kami. Ada Allah Roh Kudus yang siap memberi kekuatan kepada kami. Bahkan Allah Roh Kudus yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang memberikan kemenangan kepada kami dari hari lepas pada hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sediakan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ambil alih jalannya pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menolong hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani saat malam hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami yang terbaik. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin bahwa saat kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, roh kita sudah dikuatkan, kita dihibur oleh Allah. Bahkan terutama saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita memperingati kenaikan Yesus yang sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Dan saya percaya semangat kenaikan Yesus itu memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada saat yang istimewa ini mari saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Mengisahkan mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke sorga. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita baru membaca bagaimana prosesi kenaikan Yesus terjadi. Dan ayat ini akan membawa kita untuk merenungkan kembali peristiwa yang dahsyat, yang hebat ini yang terjadi. Dan peristiwa ini merupakan rangkaian daripada rencana Allah, program kerja Allah bagi saudara dan saya, bagi seberapa banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, yang pertama yang dapat kita pelajari lewat ayat-ayat yang kita bacakan. Yang pertama, kenapa Yesus kembali ke sorga? Kenapa peristiwa kenaikan Yesus terjadi? Oleh karena yang pertama, saudara camkan dengan baik. Oleh karena karya penyelamatan lewat salib sudah selesai. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Kenapa dia harus terangkat ke surga? Satu peristiwa yang saya yakin menyedihkan hati murid-murid. Kenapa dia harus kembali ke sorga? Dia terangkat ke sorga. Oleh karena apa saudara-saudara? Oleh karena karya penyelamatan
lewat salib sudah selesai. Ketika kita membaca kebenaran firman Allah, maka ada kekuatan dan penghiburan bagi saudara dan saya. Saudaraku, sudah selesai apa yang Yesus kerjakan di dalam karya penyelamatan bagi saudara dan saya. Saya rindu membacakan sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 berkata demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku, kata sudah selesai di dalam bahasa aslinya tetelestai. Sudah selesai. Salib bukan kekalahan, tetapi salib adalah kemenangan, bukti otentik bahwa Yesus melakukan satu karya penyelamatan bagi manusia. Dan dia akhiri karya itu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, salib adalah kemenangan. Yesus berkata sudah selesai, artinya tuntas, sudah genap. Saudaraku, karya penyelamatan itu sudah sempurna. Itu yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara dan saya sah menjadi orang yang telah diselamatkan lewat pencurahan darah Yesus. Dan ketika dia sudah selesai mengerjakan semua yang harus dia kerjakan sebagai rencana penyelamatan dari Allah, maka dia kembali ke sorga. Saudaraku, ketika kita membaca ayat ini, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus mengerjakan keselamatan bagi saudara dan saya bukan 50% atau setengah, bukan 75% atau 99,9%, tetapi karya penyelamatan itu utuh, genap, sempurna 100%. Dia beli engkau dan saya dengan harga tunai, yaitu harga kematiannya di atas kayu salib. Dan ketika dia selesai sebagai seorang pemenang, dia kembali ke sorga, tempat dari mana dia datang untuk mengerjakan misi keselamatan bagi saudara dan saya. Kuasa semangat kenaikan Yesus kembali ke sorga mengingatkan saudara dan saya bahwa karya penyelamatan lewat salib sudah selesai. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan ragu bahwa engkau memiliki jaminan keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi selama engkau tinggal tertanam dalam iman kepada Yesus, maka dia sudah selesai mengerjakan karya penyelamatan itu. Dan dia sudah kembali ke sorga. Saudaraku, selamat. Engkau sedang menikmati karya keselamatan yang sudah selesai dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, kita akan melihat pelajaran makna daripada kenaikan Yesus ke sorga. Yang kedua, dia harus kembali ke sorga. Oleh karena apa? Sebab dia harus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia harus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudaraku, sorga itu nyata. Sorga itu nyata. Sorga itu bukan dongeng. Sorga itu bukan bualan. Sorga itu nyata. Kekasih Tuhan, Yesus harus kembali ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada kehidupan sesudah kematian. Apakah saudara percaya? Amin. Kita hidup di dunia hanya sementara.
60, 70, 80 tahun. Dan setelah itu ketika fisik tubuh jasmani kita melemah, maka akan ada pemisahan antara roh jiwa kita dengan tubuh kita. Oleh karena tubuh ini semakin melemah dan melemah sampai pada waktunya tubuh ini rusak. Pada saat itulah kita harus meninggalkan kehidupan yang fana ini untuk beralih kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus. Kemudian satu pertanyaan. Kalau begitu bagaimana ketika tubuh saya ini sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan fungsinya oleh karena dimakan oleh usia? Organ-organ tubuh semakin melemah, jantung, organ hati, dan semua yang ada pada tubuh ini semakin melemah dan kemudian menjadi rusak. Bagaimana selanjutnya kehidupan saya? Ketika itu terjadi dan pada waktunya Allah, maka saudara dan saya akan dijemput. Kemah ini akan dibongkar karena kemah ini rusak. Dan kita akan kembali kepada kekekalan. Itu sebabnya Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saudara boleh melihat Alkitab saudara. Ayat yang pertama, Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika saya membaca ayat ini, hati saya tergetar. Oleh karena saya dapat menangkap pesan dari Yesus bahwa dia sungguh merindukan untuk tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia ingin di mana dia berada, di situ pun ada saudara dan saya. Ada dalam satu persekutuan. Dan persekutuan itu bukan hanya pada hari-hari ini saja, di mana dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi tahukah saudara, Allah sudah mempunyai rencana yang sempurna, rencana yang melampaui yang sementara, rencana yang menjangkau sampai pada kekekalan, yaitu dia rindu saudara dan saya akan berkumpul dengan dia kelak di rumahnya, sorga samawi, sorga yang indah, yang penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya Yesus harus kembali ke sorga. Untuk apa? Dia berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kekasih Tuhan, sorga itu nyata. Sorga itu nyata. Kita didesain sebagai ciptaan yang tidak akan punah, tetapi ciptaan yang akan hidup kekal selama-lamanya. Dapatkah saudara membayangkan jika dalam kekekalan itu kita hidup dalam penderitaan, betapa mengerikan dan menakutkan. Jika dalam kekekalan itu kita terhisap sebagai orang-orang yang akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal, dalam api neraka yang menyala-nyala, di mana firman Allah berkata, ulatnya tidak pernah mati. Api yang tidak terpadamkan.
Kertak gigi ada di sana. Teriakan, tangisan, ketakutan, bahkan penyesalan yang tiada pernah berakhir ada di sana. Saudaraku, Allah sangat mengasihi engkau dan saya. Itu sebabnya Yesus rela menderita. Masih ingatkah saudara, ketika beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah, kematian Yesus, Dia menderita dengan amat sangat. Satu takaran penderitaan yang tidak terkatakan, yang tidak terukur. Tapi Dia rela menjalani itu. Untuk apa? Karena Dia rindu agar saudara dan saya memiliki keselamatan yang kekal di dalam Dia. Dan ketika Dia berkata, Tetelestai sudah selesai, Dia mati. Pada hari ketiga Dia bangkit. Dan kemudian Dia naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudaraku, sorga itu nyata. Oleh karenanya, selama ada kesempatan, jangan hidup hanya untuk hari ini saja. Jemaat Tuhan, mari hiduplah untuk kekekalan. Jangan berorientasi hanya untuk yang sementara, yang fana ini. Hidup hanya untuk bekerja mencari uang. Hidup hanya untuk bekerja dan menikmati kuliner. Menikmati wisata, pergi kemana-mana. Hidup tidak hanya sebatas untuk menikah, berumah tangga dengan orang yang kita cintai. Tidak, lebih dari itu. Hidup bukan hanya sebatas menikmati semua yang ada. Tetapi hidup ini harus fokus kepada kekekalan, dimulai dari saat ini. Ketika kita sedang merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, ingat, hiduplah. Jangan hanya untuk hari ini, tapi persiapkanlah hari depan saudara, kekekalan saudara dan saya. Saudara-saudara, lakukanlah sesuatu untuk hari esok kita di dalam kekekalan. Kalau saudara mau layani Tuhan, layanilah mulai hari ini. Kalau saudara mau bertobat, bertobat mulai hari ini. Hari ini hari yang Tuhan beri bagi kita untuk melakukan sesuatu. Pastikan bahwa keselamatan saudara terjamin di dalam Yesus. Dan pastikan bahwa engkau tidak akan bergeser dari iman kepada Yesus. Karena Dia sudah menyiapkan rumah yang kekal bagi saudara dan saya. Ketika dalam hidup ini engkau menangis, engkau menderita, engkau sakit, itu tidak menjadi masalah. Oleh karena apa? Jauh melampaui yang fana, air mata, penderitaan, tekanan, ancaman, pergumulan di dunia. Ada kemuliaan yang Allah sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Dia masih memberi kesempatan bagi saudara dan saya. Dia menyiapkan tempat bagi engkau dan saya. Satu pertanyaan, sudahkah tempatmu tersedia di sana? Saudara akan memiliki tempat yang tersedia kalau saudara mulai percaya, mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Saya ulangi, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, yaitu kematian kekal untuk selama-lamanya. Tapi saya percaya saat ini, saat saudara sedang mendengarkan firman Allah, saudara sedang membuka hatimu, dan bersama dengan saya mari kita berteriak, Yesus, tinggallah di dalam aku. Aku mau tinggal di dalam Engkau, karena aku tahu di dalam Engkau ada jaminan keselamatan yang kekal. Tuhan siapkan tempat bagi saudara dan saya.
Dan ketika kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, ingat yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa Yesus akan kembali. Yesus akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Mari saya akan membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 dan ayat sampai ayat yang ke-11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yesus naik ke sorga, malaikat berkata dia akan kembali dengan cara yang sama. Ketika murid-murid melihat dia di dalam ayat 9, mereka melihat dia terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Satu saat Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Sudah siapkah kita? Hari-hari ini secara global pandemi virus corona sedang menghantam dunia ini. Ketika saudara sedang menghadapi itu, ingat, itu merupakan bagian dari tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Oleh karena apa? Peperangan akan terjadi, kelaparan akan terjadi, bencana alam, gempa bumi dan sebagainya akan terjadi, balas sampar, wabah, penyakit akan terjadi. Saudara-saudara, itu penggenapan daripada firman Allah bahwa tanda-tanda Yesus akan segera kembali. Dia akan menjemput gerejanya. Kalau saudara melihat situasi yang menakutkan di bumi, maka ingat, ada satu pengharapan yang mulia, yaitu Yesus akan segera kembali. Itu sebabnya jangan fokus kepada hanya apa yang dapat dilihat oleh mata yang menakutkan di muka bumi hari-hari ini. Tetapi fokuslah kepada janji bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama. Sebagaimana dia naik ke sorga, dia akan kembali untuk menjemput gerejanya, menjemput saudara dan saya. Saudaraku, itu sebabnya mari persiapkanlah diri kita hari ini juga. Satu hal yang saya mau katakan, biarlah engkau membawa rumah tangga dan keluargamu, suami, istri, anak, orang tuamu, untuk siap menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau mengalami penderitaan, goncangan ekonomi, itu tidak menjadi masalah. Mungkin engkau di dalam tekanan karena imanmu. Engkau ada di dalam aniaya oleh karena engkau mengasihi Yesus. Saudaraku, kuat dan kuat di dalam Tuhan. Dia akan segera kembali. Saudaraku, dengan cepat kita lihat waktu dia naik ke sorga, apa yang Yesus lakukan? Mari kita membaca dalam Lukas 24 yang telah kita baca tadi sebagai ayat-ayat yang terakhir. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Waktu Yesus kembali ke sorga, dia sedang mengangkat kedua belah tangannya, dan dari tangan yang berlobang itu mengalir berkat yang tersedia dan berlimpah-limpah bagi gerejanya, bagi orang-orang percaya, bagi saudara dan saya. Dan berkat itu tersedia sampai dia akan kembali pada kali yang kedua, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa itu tidak akan lama lagi. Saudaraku, jangan takut
mengenai kebutuhan hidup. Makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan. Jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku, di dalam Yesus, ingat, di dalam Yesus semua sudah Tuhan sediakan. Matius pasal 6, saudara dengar baik-baik. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat yang Allah sudah sediakan. Jalani saja hidup ini. Tetap cintai Dia, tetap kasihi Dia. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita meresponi peringatan kenaikan Yesus ke sorga? Saudara, di dalam ayat Lukas tadi yang kita baca, waktu Yesus terangkat naik kembali ke sorga, apa yang dikerjakan oleh murid-murid? Mereka sujud menyembah kepadanya. Saudara, hari-hari ini jadilah umat yang menyembah. Jadilah umat yang menyembah, terus menyembah Tuhan. Dan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-52, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sewajarnya lah, saudara-saudara, berita peringatan kenaikan Yesus ke sorga mencurahkan roh sukacita yang memberi energi baru, memberi kekuatan semangat baru bagi saudara dan saya. Dan ingat saudara-saudara, apa yang mereka kerjakan? Ayat 53, mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, muliakanlah Allah dalam hidup saudara. Muliakanlah Dia lewat bibir mulut pujianmu. Muliakanlah Dia dengan hartamu. Dan ingat, muliakanlah Dia dengan perbuatan baikmu. Sebab di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Segala puji bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa. Seusai ibadah, kita akan mendengarkan pengumuman yang penting. Namun sebelum itu, mari bersama tundukkan kepala dengan saya untuk berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat berita kebenaran firman Allah. Berita sorgawi yang memberi semangat, kekuatan, penghiburan, bahkan sukacita bagi kami umat ketebusan-Mu. Engkau sudah menyelesaikan segala-galanya. Kami sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, memiliki keselamatan yang terjamin dan pasti di dalam Yesus. Bahkan Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami, dan tidak lama lagi Engkau akan kembali pada kali yang kedua. Terima kasih buat semua yang Engkau kerjakan bagi kami, Bapa. Engkau naik dan Engkau mencurahkan berkat-Mu. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, pada malam hari ini, hanya oleh karena anugerah Allah, dengan berkat-berkat yang Tuhan selalu beri bagi kami, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, biarlah hidup ini hidup yang menyembah Tuhan, hidup yang memuliakan Engkau lewat bibir pujian kami, lewat bibir mulut pujian kami, lewat apa yang kami miliki, terutama lewat perbuatan baik kami. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam pergumulan mereka, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan, diberkati dalam nama Yesus. Yang lemah beri kekuatan, yang susah beri penghiburan, yang takut menerima keberanian, kekuatan dari Allah. Oleh karena kami tidak pernah sendiri, tetapi Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia, berkati provinsi, berkati kota kami dalam nama Yesus. Berkati presiden kami, jajaran menteri yang ada, bahkan para medis yang sedang berjuang di garis depan. Kami berdoa lindungi, berkati mereka dalam nama Yesus.
para penderita virus Corona. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan, sakit penyakit wabah dilalukan di dalam nama Yesus. Ketika kami menyerukan nama Yesus, kami percaya mujizat terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, kami mengalaskan doa sembahyang kami, mengakhiri ibadah kami, bersyukur buat semua perbuatan Tuhan. Terima kasih Maranatha, sampai Engkau kembali pada kali yang kedua, biarlah kami tetap mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sekarang jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara. Mari mengikuti pengumuman berikut ini. Dan dengan itu seusainya pengumuman, selesailah ibadah kita memperingati kenaikan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.